Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The Power dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai ke bagian ketujuh, yaitu Keys to Power. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan sebuah kutipan. Harta Anda yang paling berharga dan kekuatan terbesar Anda tidak terlihat dan tidak berwujud. Tidak ada yang bisa membawa mereka. Anda dan Anda sendiri dapat memberikannya. Anda akan menerima kelimpahan atas pemberian Anda. W. Clement Stone, 1902 sampai 2002. Penulis dan bisnis. The Keys to Power adalah cara paling ampuh untuk memanfaatkan kekuatan cinta dan menerima kehidupan yang seharusnya Anda jalani. Mereka sangat sederhana dan mudah diikuti oleh anak manapun. Setiap kunci akan membuka kekuatan besar di dalamnya. Anda. Kunci cinta. Untuk menggunakan cinta sebagai kekuatan tertinggi dalam hidup Anda harus mencintai seperti yang belum pernah Anda cintai sebelumnya. Jatuh cinta dengan kehidupan. Betapapun banyak yang telah Anda cintai dalam hidup Anda, gandakan perasaan itu. Gandakan perasaan itu dengan 10 kali. Kalikan dengan 100 kali, 1000 kali, atau 1.000.000 kali, karena itulah tingkat cinta yang mampu Anda rasakan. Tidak ada batasan, tidak ada langit-langit, jumlah cinta yang dapat Anda rasakan dan semuanya ada di dalam diri Anda. Anda terbuat dari cinta. Ini adalah hakikat dan sifat Anda, kehidupan dan alam semesta. Dan Anda dapat mencintai jauh lebih banyak daripada yang pernah Anda cintai sebelumnya, dan jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Ketika Anda jatuh cinta dengan kehidupan, setiap batasan menghilang. Anda melanggar batasan uang, kesehatan, kebahagiaan, dan batasan kebahagiaan dalam hubungan Anda. Ketika Anda jatuh cinta dengan kehidupan, Anda tidak memiliki perlawanan dan apapun yang Anda cintai muncul dalam hidup Anda hampir secara instan. Kehadiran Anda akan terasa saat Anda memasuki sebuah ruangan. Peluang Anda mengalir ke dalam hidup Anda dan sentuhan sekecil apapun akan menghilangkan kenegatifan. Anda akan merasa lebih baik daripada yang Anda pikir mungkin untuk dirasakan. Anda akan dipenuhi dengan energi tak terbatas, kegembiraan dan semangat hidup yang tak terpadamkan. Anda akan merasa seringan bulu, seperti melayang di udara, dan semua yang Anda cintai akan tampak jatuh di kaki Anda. Jatuh cinta dengan kehidupan, lepaskan kekuatan dalam diri Anda, dan Anda akan menjadi tak terbatas dan tak terkalahkan. Bahkan setelah sekian lama, matahari tidak pernah berkata kepada bumi, "Kamu berutang padaku." Lihat apa yang terjadi dengan cinta seperti itu. Ia menerangi seluruh langit. Hafez 1315 sampai 1390, penyanyi Sufi. Jadi, bagaimana Anda jatuh cinta dengan kehidupan? Dengan cara yang sama, kamu jatuh cinta pada orang lain. Anda mengagumi segala sesuatu tentang mereka. Anda jatuh cinta dengan orang lain dengan hanya melihat cinta, hanya mendengar cinta, hanya berbicara tentang cinta, dan dengan merasakan cinta dengan sepenuh hati. Dan itulah tepatnya bagaimana Anda menggunakan kekuatan cinta tertinggi untuk jatuh cinta pada kehidupan. Apapun yang Anda rasakan, dimanapun Anda berada di hari Anda, carilah hal-hal itu kamu cinta.
Anda dapat mencari teknologi dan penemuan yang Anda sukai, cari bangunan yang Anda sukai, mobil dan jalan yang Anda sukai, kafe dan restoran yang Anda sukai, toko yang Anda sukai, berjalan menyusuri jalan, atau melalui toko dengan tujuan menemukan sebanyak mungkin hal yang Anda sukai. Carilah hal-hal yang Anda sukai dari orang lain, cari semua yang Anda sukai di alam, burung, pohon, bunga, wewangian, warna alam. Lihat apa yang Anda sukai, dengarkan apa yang Anda sukai, bicaralah tentang apa yang Anda sukai. Mengetahui bahwa Anda telah bekerja dengan Anda sebuah kekuatan yang belum pernah gagal dalam apapun yang telah dilakukan. Anda dapat melanjutkan dengan keyakinan bahwa itu tidak akan gagal dalam kasus Anda juga. Robert Collier, 1885 sampai 1950, penulis pikiran baru. Pikirkan tentang apa yang Anda sukai, bicara tentang apa yang Anda sukai, lakukan apa yang Anda suka lakukan. Karena ketika Anda melakukan semua hal ini, Anda merasakan cinta. Bicarakan tentang hal-hal yang Anda sukai, tentang rumah Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, dan anak-anak Anda. Bicarakan hal-hal yang Anda sukai dari teman-teman Anda. Beritahu mereka apa yang Anda sukai dari mereka. Bicarakan tentang hal-hal yang Anda sentuh, cium, dan rasa yang Anda sukai. Katakan pada hukum tarik-menarik apa yang Anda sukai setiap hari dengan memilih hal-hal yang Anda sukai dan rasakan. Pikirkan saja berapa banyak cinta yang dapat Anda berikan dalam satu hari dengan merasakan hal-hal yang Anda sukai. Saat Anda berjalan di jalan, carilah hal-hal yang Anda sukai dari orang lain. Saat Anda mencari di toko, carilah hal-hal yang Anda sukai. Katakan, saya suka pakaian itu. Saya suka sepatu itu. Saya suka warna mata orang itu. Saya suka rambut orang itu. Saya suka senyum orang itu. Saya suka kosmetik itu. Saya suka baunya. Saya suka toko ini. Saya suka meja, lampu, sofa, permadani, perlengkapan suara, mantel, sarung tangan, dasi, topi, dan perhiasan. Saya suka bau musim panas. Saya suka pohon di musim gugur. Saya suka bunga di musim semi. Saya suka warna itu. Saya suka jalan ini. Saya suka kota ini. Carilah hal-hal yang Anda sukai dalam situasi, peristiwa, dan keadaan, dan merasakan hal-hal itu. Saya suka mendapat panggilan telepon seperti itu. Saya suka menerima email seperti itu. Saya senang mendengar kabar baik seperti itu. Saya suka lagu ini. Saya senang melihat orang bahagia. Saya suka tertawa dengan orang lain. Saya suka mengemudi ke tempat kerja sambil mendengarkan musik. Saya senang bisa bersantai di kereta atau bus. Saya suka festival di kota saya. Saya suka perayaan. Aku mencintai kehidupan. Carilah hal-hal yang Anda sukai pada setiap subjek yang menerangi hati Anda dan rasakan cinta terdalam yang Anda bisa. Jika Anda merasa tidak enak badan dan ingin mengubah perasaan Anda, atau jika Anda ingin mengangkat perasaan baik menjadi lebih tinggi, lalu luangkan waktu 1 atau 2 menit dan lihat daftar mental semua yang Anda sukai dan kagumi. Anda dapat melakukannya sambil berpakaian di pagi hari, berjalan, mengemudi, atau bepergian kemanapun. Ini adalah hal yang sederhana untuk dilakukan, tetapi efeknya dalam hidup Anda akan luar biasa. Buat daftar tertulis dari semua yang Anda sukai, yang saya anjurkan untuk Anda lakukan setiap bulan di awal, dan kemudian setidaknya setiap 3 bulan. Sertakan tempat yang Anda sukai, kota, negara, orang yang Anda cintai, warna yang Anda sukai, gaya yang Anda sukai,
kualitas orang yang Anda cintai, perusahaan yang Anda cintai, layanan yang Anda sukai, olahraga yang Anda sukai, atlet yang Anda sukai, musik yang Anda sukai, hewan yang Anda cintai, bunga, tanaman, dan pohon yang Anda cintai. Buat daftar semua hal materi yang Anda sukai, dari semua jenis pakaian yang Anda sukai, rumah, furniture, buku, majalah, koran, mobil, peralatan hingga semua berbagai makanan yang Anda sukai. Pikirkan tentang hal-hal yang Anda sukai dan buat daftar semuanya, seperti menari, berolahraga, pergi ke galeri, konser, pesta, belanja, daftar film yang Anda sukai, liburan, dan restoran yang Anda sukai. Sebuah kutipan. Ketika seseorang telah sepenuhnya memasuki alam cinta, dunia tidak peduli seberapa tidak sempurna, menjadi kaya dan indah. Itu hanya terdiri dari kesempatan untuk cinta. Soren Kierkegaard, 1813 sampai 1855, filsuf. Tugas Anda adalah mencintai sebanyak mungkin setiap hari. Jika Anda hanya bisa mencintai dan memuja semua yang Anda bisa hari ini, mencari dan merasakan hal-hal yang Anda sukai, dan berpaling dari hal-hal yang tidak Anda sukai, hari esok Anda akan dipenuhi dengan kebahagiaan tak terhingga dari semua yang Anda inginkan dan cintai. Cinta adalah kunci utama yang membuka gerbang kebahagiaan. Oliver Wendell Holmes, 1809 sampai 1894, dekan Sekolah Medis Harvard. Next, cinta itu waspada. Anda harus waspada untuk merasakan cinta dari segala sesuatu di sekitar Anda. Anda harus menyadari segala sesuatu yang ada di sekitar Anda untuk dicintai. Jika tidak, Anda akan kehilangan banyak hal. Anda harus waspada untuk melihat hal-hal yang Anda sukai. Anda harus waspada untuk mendengar suara yang Anda sukai. Anda harus waspada untuk menangkap aroma bunga yang indah saat Anda berjalan melewatinya. Anda harus waspada untuk benar-benar mencicipi makanan yang Anda makan dan merasakan kepenuhan rasanya. Jika Anda berjalan di jalan, mendengarkan pikiran di kepala Anda melewatkan semuanya, dan itulah yang sering terjadi pada orang-orang. Mereka menghipnotis diri mereka sendiri dengan mendengarkan pikiran di kepala mereka, sehingga mereka berada dalam semacam trans dan mereka tidak menyadari apapun di sekitar mereka. Pernahkah Anda berjalan di jalan dan tiba-tiba seorang teman baik meneriakkan nama Anda dan Anda terkejut karena tidak melihatnya? Atau mungkin Anda melihat seorang teman dan Anda harus memanggil namanya beberapa kali dan tiba-tiba dia terlonjak kaget saat melihat Anda. Anda memanggil namanya, membangunkannya karena dia tidak sadar berada di jalan, tetapi tersesat di dalam kesurupan, dan mendengarkan pikiran di kepalanya. Pernahkah Anda berada di dalam mobil yang bepergian, dan tiba-tiba Anda melihat sekeliling dan menyadari bahwa Anda sudah dekat dengan tujuan Anda, tetapi Anda tidak ingat menempuh sebagian besar jarak itu? Anda telah menghipnotis diri sendiri dengan mendengarkan pikiran Anda, dan Anda tersesat dalam kesurupan. Kabar baik adalah semakin Anda memberi cinta, semakin waspada dan sadar kamu akan menjadi. Cinta membawa kewaspadaan penuh saat Anda berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan sebanyak mungkin hal di sekitar Anda yang Anda sukai setiap hari. Anda akan menjadi lebih sadar dan waspada. Bagaimana menjaga pikiran Anda berfokus pada cinta?
Kejernihan pikiran juga berarti kejernihan nafsu. Inilah mengapa pikiran yang agung dan jernih mencintai dengan penuh semangat dan melihat dengan jelas apa yang dicintainya. Blaise Pascal 1623 sampai 1662, Matematika dan Filsafat. Salah satu cara untuk tetap waspada adalah dengan mengelabui pikiran Anda dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa yang bisa saya lihat yang saya suka? Berapa banyak hal yang bisa saya lihat yang saya sukai? Apalagi yang aku suka? Apa yang bisa saya lihat yang menggetarkan saya? Apa dapatkah saya melihat hal itu menggairahkan saya? Apa yang bisa saya lihat yang saya sukai? Apakah ada lebih banyak hal yang dapat saya lihat yang saya sukai? Apa yang bisa saya dengar yang saya cintai? Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada pikiran Anda tidak dapat menahan diri dan akan segera sibuk untuk memberikan jawaban kepada Anda. Ini menghentikan pikiran lain segera sehingga muncul dengan jawaban atas pertanyaan Anda. Rahasianya adalah terus mengajukan pertanyaan pikiran Anda secara teratur. Semakin banyak pertanyaan yang dapat Anda ajukan, semakin Anda dapat mengendalikan pikiran Anda. Pikiran Anda akan bekerja dengan Anda dan melakukan apa yang Anda inginkan, bukannya bekerja melawan Anda. Terkadang, pikiran Anda bisa lepas landas, seperti kereta barang menuruni gunung tanpa pengemudi. Jika Anda tidak mengendalikannya, Anda adalah pengemudi Anda. Pikiran Anda adalah pengemudi pikiran Anda. Jadi ambil alih dan tetap sibuk dengan instruksi Anda dengan memberitahu kemana Anda ingin pergi. Pikiran Anda hanya lepas landas dengan sendirinya jika Anda tidak mengatakan apa yang harus dilakukan. Pikiran bertindak seperti musuh bagi mereka yang tidak mengendalikannya. Bhagavad Gita, abad ke-5 sebelum Masehi, teks Hindu kuno. Pikiran Anda adalah alat yang kuat dan luar biasa yang dapat Anda gunakan. Tetapi Anda harus berada dalam kendali itu. Alih-alih membiarkannya mengalihkan perhatian Anda dengan pikiran yang tidak terkendali. Anda ingin pikiran Anda membantu Anda memberikan cinta. Tidak butuh waktu lama untuk melatih pikiran Anda untuk fokus pada cinta. Dan begitu Anda baru saja melihat apa yang terjadi pada hidup Anda. Kunci syukur. Sebuah kutipan. Anda tidak dapat menggunakan banyak kekuatan tanpa rasa syukur, karena rasa syukurlah yang membuat Anda tetap terhubung dengan kekuatan. Wallace Wattles, 1860-1911, penulis pikiran baru. Saya tahu ribuan orang dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan yang telah mengubah hidup mereka sepenuhnya melalui rasa syukur. Saya tahu keajaiban yang telah terjadi dalam kesehatan di mana tampaknya tidak ada harapan, ginjal gagal beregenerasi, sakit hati sembuh, penglihatan dipulihkan, tumor menghilang, dan tulang tumbuh dan membangun kembali diri mereka sendiri. Saya tahu tentang hubungan yang rusak yang telah berubah menjadi hubungan yang luar biasa melalui rasa syukur. Pernikahan yang gagal dipulihkan sepenuhnya, anggota keluarga yang terasing bersatu kembali. Orang tua mengubah hubungan dengan anak-anak dan remaja, dan guru mengubah siswa. Saya telah melihat orang-orang yang berada dalam kemiskinan total menjadi kaya melalui rasa syukur. Orang-orang membalikan bisnis yang gagal. Orang-orang yang telah berjuang dengan uang sepanjang hidup mereka menciptakan kelimpahan. Seseorang bahkan beralih dari hidup di jalanan menjadi memiliki pekerjaan dan rumah dalam seminggu.
Saya mengenal orang-orang yang mengalami depresi, yang melambungkan diri ke dalam kehidupan yang menyenangkan dan memuaskan melalui rasa syukur. Orang-orang yang telah menderita kecemasan dan setiap jenis penyakit mental telah memulihkan diri mereka ke kesehatan mental yang sempurna melalui rasa syukur. Setiap penyelamat dunia menggunakan rasa syukur, karena mereka semua tahu bahwa rasa syukur adalah salah satu ungkapan cinta yang tertinggi. Mereka tahu bahwa ketika mereka bersyukur, mereka hidup sesuai dengan hukum. Menurut Anda, mengapa Yesus mengucapkan terima kasih sebelum melakukan setiap mukjizat? Setiap kali Anda merasa bersyukur, Anda memberi cinta, dan apapun yang Anda berikan, Anda menerima. Apakah Anda berterima kasih kepada seseorang atau merasa bersyukur untuk mobil, liburan, matahari terbenam, hadiah, rumah baru, atau acara yang menarik? Anda memberikan cinta untuk hal-hal itu, dan Anda akan menerima kembali lebih banyak kegembiraan, lebih banyak kesehatan, lebih banyak uang, lebih banyak pengalaman luar biasa, lebih banyak hubungan luar biasa, lebih banyak peluang. Coba sekarang pikirkan sesuatu atau seseorang yang Anda syukuri. Anda dapat memilih orang yang Anda cintai lebih dari siapapun di dunia. Fokus pada orang itu dan pikirkan semua hal yang Anda sukai dan syukuri tentang orang itu. Kemudian, dalam pikiran Anda atau dengan lantang, beritahu orang itu semua hal yang Anda sukai dan syukuri tentangnya, seolah-olah mereka ada di sana bersama Anda. Beritahu mereka semua alasan Anda mencintai mereka. Anda dapat mengingat kejadian atau momen tertentu dengan mengatakan, "Ingatlah saat titik-titik." Saat Anda melakukannya, rasakan rasa syukur mulai memenuhi hati dan tubuh Anda. Cinta yang Anda berikan dalam latihan sederhana itu harus dan akan kembali kepada Anda dalam hubungan dan dalam seluruh hidup Anda. Begitulah mudahnya memberi cinta melalui rasa syukur. Albert Einstein adalah salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Penemuannya benar-benar mengubah cara kita melihat alam semesta. Dan ketika ditanya tentang pencapaiannya yang monumental, Einstein hanya berbicara tentang ucapan terima kasih kepada orang lain. Salah satu pikiran paling cemerlang yang pernah hidup berterima kasih orang lain atas apa yang telah mereka berikan kepadanya. 100 kali sehari. Itu berarti setidaknya 100 kali sehari Einstein memberi cinta. Apakah mengherankan bahwa kehidupan mengungkapkan begitu banyak misteri kepada Albert Einstein? Sebuah kutipan, 100 kali setiap hari saya mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan lahir dan batin saya bergantung pada kerja keras orang lain, hidup dan mati, dan bahwa saya harus mengerahkan diri untuk memberi dalam takaran yang sama seperti yang telah saya terima dan masih saya terima. Albert Einstein 1879 sampai 1955. Hadiah Nobel dan fisikawan pemenang. Next, syukur pengganda besar. Ketika kamu mensyukuri apa yang kamu miliki, sekecil apapun itu, mungkin Anda akan menerima lebih banyak dari hal-hal itu. Jika Anda bersyukur atas uang yang Anda miliki, betapapun sedikitnya, Anda akan menerima lebih banyak uang. Jika Anda mensyukuri suatu hubungan, meski tidak sempurna, hubungan itu akan menjadi lebih baik. Jika Anda mensyukuri pekerjaan yang Anda miliki, meskipun itu bukan pekerjaan Anda akan menerima kesempatan yang lebih baik dalam pekerjaan Anda, karena rasa syukur adalah pengganda besar kehidupan.
Sebuah kutipan, jika satu-satunya doa yang Anda ucapkan sepanjang hidup adalah terima kasih, itu sudah cukup. Guru Eckhart 1260 sampai 1328, penulis dan teologi Kristen. Syukur dimulai dengan dua kata sederhana, terima kasih. Tetapi Anda harus merasa bersyukur dengan sepenuh hati. Semakin Anda mulai mengucapkan terima kasih, semakin Anda akan merasakannya. Dan semakin banyak cinta yang akan Anda berikan. Ada 3 cara untuk menggunakan kekuatan syukur dalam hidup Anda. Dan masing-masing dari mereka adalah memberikan cinta. 1. Bersyukur atas semua yang telah Anda terima dalam hidup Anda masa lalu. 2. Bersyukur atas segala sesuatu yang Anda terima dalam hidup Anda sekarang. 3. Bersyukurlah atas apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, seolah-olah Anda telah menerimanya masa depan. Jika Anda tidak bersyukur atas apa yang telah Anda terima dan apa yang Anda terima, Anda tidak memberikan cinta, dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan saat ini. Ketika Anda bersyukur atas apa yang telah Anda terima dan apa yang terus Anda terima, itu melipat gandakan hal-hal itu. Pada saat yang sama, rasa syukur membawa apa yang Anda inginkan. Bersyukurlah atas apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, seolah-olah Anda telah menerimanya. Dan hukum tarik-menarik mengatakan Anda harus menerimanya. Dapatkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang sederhana seperti bersyukur dapat berlipat ganda? Semua yang Anda cintai dan benar-benar mengubah hidup Anda. Seorang pria bercerai, kesepian, depresi, dan bekerja dalam pekerjaan yang dia benci, memutuskan untuk mempraktekkan cinta dan syukur setiap hari untuk mengubah hidupnya. Dia mulai dengan bersikap positif kepada semua orang yang dia ajak bicara sepanjang hari. Ketika dia menelepon teman-teman lama dan keluarga, dia mengejutkan mereka dengan betapa positif dan bahagianya dia. Dia mulai mensyukuri semua yang dia miliki, hingga mensyukuri air yang mengalir. Inilah yang terjadi pada hidupnya dalam 120 hari. Semua yang dia benci tentang pekerjaannya secara ajaib berubah, dan dia sekarang mencintai pekerjaannya. Pekerjaannya bahkan membawanya ke tempat-tempat yang selalu ingin dia lihat. Dia memiliki hubungan terbaik dengan semua anggota keluarganya yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Dia melunasi mobilnya, dan dia selalu memiliki uang yang dia butuhkan. Dia memiliki hari-hari yang baik, tidak peduli apa yang terjadi. Dan dia menikah lagi dengan cinta pertamanya sejak kelas 10. Sebuah kutipan dari Nabi Muhammad. Syukur atas kelimpahan yang telah Anda terima adalah asuransi terbaik bahwa kelimpahan akan terus berlanjut. Muhammad 570 sampai 632, pendiri Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Lanjut, jika Anda menggunakan sedikit rasa syukur, hidup Anda akan sedikit berubah. Jika Anda banyak menggunakan rasa syukur setiap hari, hidup Anda akan berubah dengan cara yang hampir tidak dapat Anda bayangkan sekarang. Rasa syukur tidak hanya melipat gandakan segala sesuatu dalam hidup Anda, tetapi juga menghilangkan hal-hal negatif. Tidak peduli situasi negatif apa yang mungkin Anda alami. Anda selalu dapat menemukan sesuatu untuk disyukuri, dan ketika Anda melakukannya, Anda memanfaatkan kekuatan cinta yang menghilangkan negativitas. Syukur adalah jembatan cinta.
Jika kita akan cukup tenang dan siap, kita akan menemukan kompensasi dalam setiap kekecewaan. Henry David Thoreau 1817 sampai 1862, penulis transendentalis. Rasa syukur membawa ibuku dari duka yang terdalam menuju kebahagiaan. Ibu dan ayah saya saling jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mereka memiliki hubungan cinta dan pernikahan yang paling indah yang pernah saya lihat. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya menderita kesedihan yang luar biasa karena dia sangat merindukan ayah saya. Namun, di tengah kesedihan dan rasa sakitnya, ibu saya mulai mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Selain bersyukur atas semua yang dia terima dari cinta dan kebahagiaan selama puluhan tahun bersama ayah saya, dia mencari hal-hal yang bisa disyukuri di masa depan. Hal pertama yang dia syukuri adalah sekarang dia bisa bepergian. Bepergian adalah sesuatu yang selalu ingin dilakukan ibu saya, tetapi tidak dilakukan ketika ayah saya masih hidup, karena dia tidak pernah ingin bepergian. Ibuku memang memenuhi impiannya, dia bepergian dan dia melakukan banyak hal lain yang selalu ingin dia lakukan. Syukur adalah jembatan yang membawa ibuku keluar dari kesedihan yang luar biasa dan membangun kehidupan baru yang bahagia. Tidak mungkin merasa sedih atau memiliki perasaan negatif ketika Anda bersyukur. Jika Anda berada di tengah situasi yang sulit, carilah sesuatu untuk disyukuri. Ketika Anda menemukan satu hal, kemudian mencari yang lain, dan kemudian yang lain, karena setiap hal yang Anda temukan untuk disyukuri mengubah situasi. Syukur adalah jembatan dari perasaan negatif untuk memanfaatkan kekuatan cinta. Syukur adalah vaksin, antitoksin, dan antiseptik. John Henry Jowett, 1864 sampai 1923, Presbyterian, penduduk dan penulis. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada Anda di hari Anda, bersyukurlah, tidak sekecil apapun itu. Ucapkan terima kasih. Terima kasih saat Anda mendapatkan tempat parkir yang sempurna. Dengarkan lagu favorit Anda di radio, dekati lampu yang berubah menjadi hijau. Atau temukan kursi kosong di bus atau kereta. Ucapkan terima kasih. Semua adalah hal baik yang Anda terima dari kehidupan. Bersyukurlah atas indera Anda, mata Anda yang melihat, telinga Anda yang mendengar, Anda, mulut yang mengecap, hidung yang berbau, dan kulit yang memungkinkan Anda merasakan. Bersyukurlah untuk kaki yang Anda pijak, tangan yang Anda gunakan untuk melakukan hampir semua hal, suara Anda yang memungkinkan Anda untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Bersyukurlah untuk sistem kekebalan Anda yang luar biasa, yang membuat Anda tetap sehat dan menyembuhkan Anda, dan untuk semua organ Anda yang menjaga tubuh Anda tetap rapi, sehingga Anda bisa hidup. Bersyukurlah atas kehebatan pikiran manusia Anda dan yang tidak dapat ditiru oleh teknologi komputer di dunia. Seluruh tubuh Anda adalah laboratorium terbesar di planet ini dan tidak ada yang bisa menyamai kehebatannya. Anda adalah keajaiban. Bersyukurlah untuk rumah Anda, keluarga Anda, teman Anda, pekerjaan Anda, dan hewan peliharaan Anda. Bersyukurlah untuk matahari, air yang Anda minum, makanan yang Anda makan, dan udara yang Anda hirup. Tanpa salah satu dari mereka, Anda tidak akan hidup. Bersyukurlah untuk pohon, hewan, lautan, burung, bunga, tanaman, langit biru, hujan, bintang, bulan, dan planet kita yang indah. Bersyukurlah atas transportasi yang Anda gunakan setiap hari. Bersyukurlah untuk semua perusahaan yang memberi Anda layanan penting sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Begitu banyak manusia yang bekerja keras dan berkeringat sehingga Anda dapat menyalakan keran dan mendapatkan air segar. Begitu banyak manusia memberikan pekerjaan hidup mereka
sehingga Anda dapat menyalakan saklar lampu dan memiliki listrik. Pikirkan tentang besarnya manusia yang bekerja keras hari demi hari, tahun demi tahun, untuk meletakkan rel kereta api di planet kita. Dan hampir tidak mungkin untuk membayangkan jumlah orang yang melakukan pekerjaan berat untuk membuat jalan yang kita lalui yang membentuk jaringan penghubung kehidupan bagi dunia. Sebuah kutipan, dalam kehidupan biasa, kita hampir tidak menyadari bahwa kita menerima lebih banyak daripada yang kita berikan, dan hanya dengan rasa syukur hidup menjadi kaya. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, pastor Lutheran. Untuk menggunakan kekuatan syukur, latihlah. Semakin Anda merasa bersyukur, semakin lebih banyak cinta yang Anda berikan, dan semakin banyak cinta yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda terima. Apakah Anda bersyukur atas kesehatan Anda saat itu baik? Atau apakah Anda hanya memperhatikan kesehatan Anda ketika tubuh Anda sakit atau sakit? Apakah Anda bersyukur saat tidur nyenyak? Atau apakah Anda menerima malam-malam itu begitu saja dan hanya memikirkan tidur ketika Anda kekurangan? Ketika Anda kekurangan itu, apakah Anda bersyukur untuk orang yang Anda cintai ketika semuanya berjalan dengan baik? Atau apakah Anda hanya membicarakan hubungan Anda ketika ada masalah? Apakah Anda berterima kasih atas listrik saat Anda menggunakan alat atau menjentikkan sekelar? Atau apakah Anda hanya memikirkan listrik ketika ada pemadaman listrik? Apakah Anda bersyukur masih hidup setiap hari? Setiap waktu luang adalah kesempatan untuk bersyukur dan memperbanyak hal-hal yang Anda cintai. Dulu saya berpikir bahwa saya adalah orang yang bersyukur, tetapi saya tidak tahu apa itu rasa syukur sampai saya mempraktikannya. Jika saya mengemudi atau berjalan, saya menggunakan waktu untuk bersyukur atas segala sesuatu dalam hidup. Bahkan berjalan dari dapur saya ke kamar tidur saya akan bersyukur. Dengan hati saya berkata, terima kasih untuk hidup saya, terima kasih atas harmoninya. Terima kasih atas sukanya. Terima kasih untuk kesehatan saya. Terima kasih atas keseruan dan keseruannya. Terima kasih atas keajaiban hidup. Terima kasih untuk semua yang indah dan baik dalam hidup saya. Bersyukur, rasa syukur tidak memerlukan biaya apapun, tetapi itu lebih berharga dari semua kekayaan di dunia. Rasa syukur memperkaya Anda dengan semua kekayaan dalam hidup, karena apapun yang Anda syukuri akan berlipat ganda. Kunci bermain. Ada satu cara tertentu Anda dapat membuat diri Anda merasa lebih baik tentang subjek apapun dalam hidup Anda, dan itu adalah membuat game dengan imajinasi Anda dan bermain. Bermain itu menyenangkan, jadi ketika Anda bermain, Anda merasa sangat baik. Pada titik tertentu, kami berhenti bermain dan bersenang-senang seperti yang kami lakukan sebagai anak-anak. Akibatnya, ketika kami menjadi dewasa, kami menjadi lebih serius tentang kehidupan. Tapi keseriusan membawa keadaan serius ke dalam hidup Anda. Ketika Anda bermain dan bersenang-senang, Anda merasa sangat baik, dan voila, keadaan yang sangat baik datang ke dalam hidup Anda. Hidup seharusnya menyenangkan. Bermainlah dengan hukum tarik-menarik. Ciptakan permainan dengan imajinasi Anda. Karena hukum tarik-menarik tidak tahu atau tidak peduli apakah Anda sedang berimajinasi atau bermain, atau apakah itu nyata. Apapun yang Anda berikan dalam imajinasi dan perasaan akan menjadi nyata. Cara bermain. Hukum cinta dapat paling baik dipahami dan dipelajari melalui anak-anak kecil. Mahatma Gandhi 1869-1948, pemimpin politik India. Bagaimana kamu bermain? Anda melakukan
hal yang sama seperti yang Anda lakukan ketika Anda anak-anak dan Anda menggunakan imajinasi Anda untuk membuat game khayalan. Bayangkan Anda seorang pengendara sepeda dan Anda ingin menjadi pengendara sepeda terbaik di dunia dan memenangkan Tour de France. Pelatihan Anda berjalan dengan baik dan Anda memiliki impian Anda dalam pandangan Anda. Tetapi Anda didiagnosis dengan penyakit dan diberi kesempatan 40% untuk bertahan hidup. Saat menjalani perawatan, Anda membayangkan sedang mengendarai Tour de France dan itu adalah balapan dalam hidup Anda. Anda membayangkan staf medis adalah tim pelatihan Anda yang memberi Anda umpan balik di setiap pos pemeriksaan. Setiap hari Anda membayangkan Anda berlomba dalam uji waktu dan waktu Anda menjadi lebih baik dan lebih baik. Anda memenangkan perlombaan dengan tim medis Anda dan Anda mengatasi penyakitnya. 1 tahun setelah Anda memenangkan kembali kesehatan Anda memenangkan Tour de France dan Anda terus memenangkannya 7 tahun berturut-turut. Menjadi satu-satunya pengendara sepeda dalam sejarah yang mencapai itu. Inilah yang dilakukan Lance Armstrong. Dia menggunakan keadaan tersulit sebagai alat peraga untuk membuat game imajiner dan mewujudkan mimpinya. Katakanlah Anda ingin memiliki tubuh terbaik di dunia dan Anda juga ingin menjadi aktor terkenal di Amerika. Anda tinggal di sebuah desa kecil di Eropa dan berasal dari keluarga yang kesulitan keuangan. Tetapi Anda masih membayangkan impian Anda. Anda menggunakan gambar seorang pahlawan untuk memahat tubuh Anda dan Anda membayangkan memenangkan gelar Eropa untuk tubuh terbaik. Anda memenangkan gelar 7 kali dan sekarang saatnya untuk menjadi aktor terkenal. Anda bepergian ke Amerika tetapi tidak ada yang percaya Anda adalah aktor. Dan mereka memberi Anda semua alasan mengapa Anda tidak akan pernah mencapai impian Anda. Tetapi Anda telah membayangkan menjadi aktor terkenal dan Anda dapat merasakan kesuksesan. Anda dapat merasakannya dan Anda tahu itu akan terjadi. Inilah yang dilakukan Arnold Schwarzenegger saat memenangkan Mr. Olympia sebanyak 7 kali dan kemudian menjadi salah satu nama terbesar di Hollywood. Bayangkan Anda ingin menjadi penemu hebat. Di masa kecil Anda, pikiran Anda adalah ditantang secara ekstrim. Anda kewalahan dengan halusinasi dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Anda gagal untuk menyelesaikan universitas dan meninggalkan pekerjaan Anda karena gangguan saraf. Untuk mendapatkan kelegaan dari halusinasi yang melumpuhkan, Anda mengendalikan pikiran Anda dengan menciptakan dunia imajiner Anda sendiri. Terinspirasi oleh gagasan masa depan yang lebih cerah, Anda mengarahkan imajinasi Anda ke penemuan-penemuan baru. Anda membangun sebuah penemuan sepenuhnya dalam imajinasi Anda. Anda mengubah konstruksi, melakukan perbaikan, dan bahkan mengoperasikan perangkat tanpa pernah menggambar sketsa. Anda membuat laboratorium dalam pikiran Anda dan Anda menggunakan imajinasi Anda untuk memeriksa keausan penemuan baru sebelum mengubah ide Anda menjadi perangkat fisik. Inilah yang dilakukan Nikola Tesla. Lakukan untuk menjadi salah satu penemu terbesar, entah itu motor arus bolak-balik, radio, amplifier, komunikasi nirkabel, lampu fluoresen, sinar laser, remote control, atau salah satu dari 300 lebih penemuannya yang dipatenkan. Semuanya telah dikembangkan dengan cara ini, melalui kekuatan imajinasinya. Logika akan membawamu dari A ke B. Imajinasi akan membawamu kemana-mana. Albert Einstein 1879 sampai 1955, hadiah Nobel, fisikawan pemenang.
Apapun yang Anda inginkan, gunakan imajinasi Anda. Buat game dan mainkan. Gunakan setiap alat peraga yang dapat Anda temukan untuk membantu Anda. Jika Anda ingin menurunkan berat badan atau memiliki tubuh yang lebih baik, maka buatlah game sehingga Anda merasa seolah-olah memiliki tubuh itu sekarang. Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan gambar tubuh yang bagus. Tetapi triknya adalah ini. Anda harus membayangkan tubuh-tubuh itu milik Anda. Anda harus membayangkan dan merasakan bahwa Anda sedang melihat tubuh Anda, bukan tubuh orang lain. Jika Anda kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan dan Anda memiliki berat badan yang sempurna saat ini, bagaimana perasaan Anda? Anda akan merasa berbeda dari apa yang Anda rasakan sekarang. Segala sesuatu tentang Anda akan berubah. Anda akan berjalan dengan cara yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda, dan Anda akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Berjalan seperti itu sekarang, bicara seperti itu sekarang, bertindak seolah-olah Anda memilikinya sekarang. Tidak peduli apapun itu yang kamu inginkan. Bayangkan bagaimana perasaan Anda dengan itu dan bertindak seperti itu sekarang dalam imajinasi Anda. Apapun yang Anda bayangkan dengan perasaan, Anda memberikan hukum tarik-menarik dan Anda harus menerimanya. Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla, semua orang ini bermain dengan imajinasi mereka dan merasakan mimpi mereka dengan sepenuh hati. Imajinasi mereka menjadi begitu nyata bagi mereka. Mereka bisa merasakan mimpi mereka dan tahu bahwa itu akan terjadi. Tidak peduli seberapa jauh impian Anda tampaknya bagi Anda. Itu lebih dekat dengan Anda daripada apapun dalam hidup Anda. Karena semua kekuatan untuk mewujudkan impian Anda ada di dalam diri Anda. Segalanya mungkin bagi orang yang percaya. Yesus sekitar 5 sebelum Masehi sampai sekitar 30 Masehi. Pendiri kekristenan dalam Markus 9:23. Di masa depan kita akan melihat semakin banyak penemuan tentang kekuatan imajinasi kita. Para ilmuwan telah menemukan sel cermin khusus yang mengaktifkan area yang sama di otak kita. Area yang sama di otak ketika Anda membayangkan melakukan sesuatu ketika Anda melakukan tindakan secara fisik. Dengan kata lain, hanya dengan bermain dan membayangkan apa yang ingin Anda alami, otak Anda segera merespon seolah-olah itu nyata. Jika Anda berbicara tentang sesuatu di masa lalu atau masa depan, Anda membayangkan hal-hal itu sekarang. Anda merasakan hal-hal itu sekarang. Anda berada di frekuensi itu sekarang. Dan itulah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Saat Anda membayangkan impian Anda, hukum tarik-menarik menerimanya sekarang. Ingat, tidak ada waktu untuk hukum tarik-menarik, hanya ada saat ini. Jika Anda mengalami penundaan waktu dalam menerima apa yang Anda inginkan, itu hanya karena waktu yang Anda perlukan untuk mencapai frekuensi perasaan yang sama dengan keinginan Anda. Dan untuk mendapatkan frekuensi yang sama dengan keinginan Anda harus merasakan cinta memiliki keinginan Anda sekarang. Ketika Anda mendapatkan diri Anda ke frekuensi perasaan yang sama dan tetap di sana, apa yang Anda inginkan muncul. Semua yang mungkin Anda butuhkan atau inginkan sudah menjadi milik Anda. Panggil keinginan Anda menjadi ada dengan membayangkan dan merasakan keinginan Anda terpenuhi. Neville Goddard, 1905 sampai 1972, penulis pikiran baru. Ketika Anda benar-benar bersemangat tentang apapun yang terjadi dan Anda merasa luar biasa, tangkap energi itu. Bayangkan impian Anda. Kilatan cepat membayangkan dan merasakan impian Anda adalah semua yang Anda butuhkan untuk memanfaatkan kekuatan perasaan semangat. Impian Anda, kilatan cepat membayangkan dan merasakan impian Anda adalah semua yang Anda butuhkan untuk memanfaatkan kekuatan. Perasaan bersemangat Anda untuk apa yang Anda inginkan. Ini sedang bermain, ini menyenangkan, ini adalah sukacita menciptakan hidup Anda.
Poin kekuatan, kunci cinta. Untuk menggunakan cinta sebagai kekuatan tertinggi dalam hidup Anda harus mencintai seperti yang belum pernah Anda cintai sebelumnya. Jatuh cinta dengan kehidupan. Hanya melihat cinta, hanya mendengar cinta, hanya berbicara cinta, dan merasakan cinta dengan sepenuh hati. Tidak ada batasan, tidak ada langit-langit. Jumlah cinta yang dapat Anda rasakan dan semuanya ada di dalam diri Anda. Anda terbuat dari cinta. Katakan pada hukum tarik-menarik apa yang Anda sukai setiap hari dengan memilih hal-hal yang Anda sukai dan rasakan. Untuk mengubah perasaan Anda atau untuk mengangkat perasaan baik lebih tinggi, buatlah daftar mental dari semua yang Anda sukai dan kagumi. Tugas Anda adalah mencintai sebanyak mungkin setiap hari. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan sebanyak mungkin hal di sekitar Anda yang Anda sukai dan sebanyak mungkin setiap hari. Kunci syukur. Setiap kali Anda merasa bersyukur, Anda memberikan cinta. Bersyukurlah atas semua yang telah Anda terima dalam hidup Anda masa lalu. Bersyukurlah untuk semua yang Anda terima dalam hidup Anda sekarang. Bersyukurlah atas apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, seolah-olah Anda telah menerimanya masa depan. Rasa syukur Anda akan melipat gandakan segalanya dalam hidup Anda. Syukur adalah jembatan dari perasaan negatif untuk memanfaatkan kekuatan cinta. Untuk menggunakan kekuatan syukur, latihlah. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada Anda di hari Anda, bersyukurlah. Sekecil apapun itu, ucapkan terima kasih. Semakin Anda merasa bersyukur, semakin banyak cinta yang Anda berikan. Dan semakin banyak cinta yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda terima. Setiap waktu luang adalah kesempatan untuk bersyukur dan memperbanyak hal-hal yang Anda cintai. Kunci bermain. Ketika Anda bermain, Anda merasa sangat baik, dan keadaan yang sangat baik datang ke dalam hidup Anda. Keseriusan membawa keadaan yang serius. Hidup itu seharusnya menyenangkan. Hukum tarik-menarik tidak tahu apakah Anda sedang membayangkan dan bermain. Jadi apapun yang Anda berikan dalam imajinasi dan permainan akan menjadi nyata. Apapun yang Anda inginkan, gunakan imajinasi Anda. Gunakan setiap alat peraga yang dapat Anda temukan. Buat game dan mainkan. Bertindak seolah-olah Anda memilikinya sekarang. Apapun yang Anda bayangkan dengan perasaan, Anda memberikan hukum tarik-menarik. Dan Anda harus menerimanya. Jika Anda mengalami penundaan dalam menerima apa yang Anda inginkan, itu hanya karena waktu yang Anda perlukan untuk mencapai frekuensi perasaan yang sama dengan keinginan Anda. Ketika Anda bersemangat tentang apapun dan Anda merasa luar biasa, tangkap energi itu dan bayangkan impian Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 7-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian selanjutnya, The Power and the Money. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.